Oke, kembali lagi bersama kami dalam Milenial Baper. Milenial yang bukan hanya bawa perasaan, tetapi juga bawa perubahan. Nah, tetap bersama dengan gue Ino dan juga Nando. Dan hari ini kita kayaknya akan ngobrol-ngobrol yang seru banget nih, bro. Karena identik dengan anak-anak milenial zaman sekarang. Anak-anak milenial pastiin tetap nonton. Karena ini mungkin bisa jawaban lo. Bener, karena kita akan cintaan lo. Iya, kita akan ngomong tentang cintaan hari ini dengan narasumber kita yang pasti udah bawa perubahan. Kalau pada teman-teman yang suka main Instagram pasti tahu banget nih, dia suka bikin Q&A dan rupanya yaitu adalah Kak Raguel Lewi. Teman-teman. Oke, bro, sehat bro? Sehat kita aman. Oke, puji Tuhan ya. Protokol yang penting. Tetap protokol gitu, karena kalau nggak protokol bahaya juga kan hari-hari ini. Jaga jarak ya. Sibukan lagi gimana bro hari-hari ini bro? Ya banyak kan pelayanan, tapi pelayanannya kan rata-rata dari rumah. Masih nulis lagu juga, bikin konten, microblogging yang ngegas tapi sayang. Itu cukup untuk bikin rame sih. Cukup bikin pegel. Q&A masih tetap jalan bro? Masih jalan, kenapa? Kadang Q&A itu penting karena kita perlu tahu isi hati orang yang kita layanin. Perlu tahu. Kadang kita perlu tahu kebutuhan mereka, kita perlu tahu mereka lagi di musim apa. Karena itu akan membantu kita untuk bisa lebih efektif aja pada waktu ngasih pesan ke mereka. Minimal walaupun pesannya beda, minimal ada yang relate sama mereka. Jadi itu akan membantu mereka ya. Membantu yang melayani juga. Benar. Dan kadang memang gue juga curious apa isi pala mereka aja sih sebenarnya. Jadi kayak semacam survei lah ya. Buat kita ke depan kalau melayani generasi muda. Kan survei itu penting, data itu nggak bohong. Benar. Semua orang bisa berasumsi apapun, tapi kalau data orang dia beneran sudah ngomong, itu valid dan itu bisa jadi dasar untuk kita ngambil kebijakan, dasar bagi kita mau bikin konten seperti apa, kebutuhan seperti apa. Kita bisa kira-kira maksud gitu sih. Keren sih. Jadi bisa tahu psikologi remaja sekarang tuh kayak gimana gitu ya. Di kayak gitu. Kondisi remaja sekarang bisa tahu. Bahkan gue dengar kata Ino di dalam Q&A itu ada yang dark banget. Oh, yang dark banget ada. Yang masalahnya muncul pas pandemi ada. Masalah terbesar di pandemi bisa buat anak remaja adalah pertengkaran orang tuanya. Itu pasti ngefek ngaruh ya. Ngefek kenapa? Karena tadi mungkin jarang ketemu pada waktu di luar, tapi sekarang pandemi semua di rumah, terus ada mungkin orang tua yang gajinya dipotong atau itu di rumahnya chaos, itu rumah udah nggak kayak rumah rasanya. Itu banyak masalah. Terus banyak juga kayak percintaan yang kayak seiman tapi nggak seamin gitu kan. harus tetap pindah gitu. Nah kan gue lihat nih bro ya, lo kan suka kayak bikin Q&A tentang percintaan. Jadi teman-teman nih kalau mau ini follow Raguel Lewi, semua masalah percintaanmu akan teratasi, enggak lah. Masalah percintaan gini. Kenapa lo kayak tertarik banget gitu? Nah, bikin ngurusin pelayanan yang kayak gitu kalau menurut gue gitu. Karena satu hubungan relationship adalah sumber masalah terbesar di dunia, bahkan di Indonesia. Kalau nggak relationship dengan percintaan dengan lawan jenis, dengan orang tua. Dua hubungan itu tuh udah paling bikin luka banyak orang. Orang seluka-lukanya orang dipecat, nggak ada yang seluka orang pas ditinggal married, ditinggal juga bangun keluarga. Lukanya itu lain. Depression yang dirasain, kecemasan itu lain sekali. Nah, dan gue juga ngelihat ada kebutuhan bahwa begitu banyak teman-teman yang laki dan perempuan, mereka tidak tahu cara memposisikan diri, nggak ngerti cara mendekati, nggak ngerti caranya menyikapi kalau didekati. Terus juga dan banyak sebenarnya sih karena gue tahu di generasi sebelumnya itu banyak perceraian, banyak masalah relationship. Sebenarnya simply karena dari dulu mereka nggak pernah belajar, mereka nggak pernah belajar bahwa setiap, karena kan kita nggak bisa langsung jago, kita harus belajar, nggak ada yang langsung instan. Dan gue pengennya sebenarnya kenapa gue bikin banyak relationship supaya someday mereka tahu cara handle relationship, bahwa itu memang tidak mudah, makanya perlu belajar, makanya perlu pengertian, butuh kesabaran. Jangan pacaran sembarangan. Maksudnya kalau pacaran beneran pacaran, saling kenal, saling belajar ngambil keputusan sama-sama, masalah dihadapin sama-sama. Karena banyak sekali orang-orang nggak ngerti cara pacaran. Hubungan mereka baru udah jadian, ceweknya ada masalah,
lagi masalah sama cowoknya kabur pergi gitu aja, seminggu nggak kontak. Ghosting ya. Iya, pas pulang balik seakan-akan nggak ada apa-apa, masalah disembunyiin gitu aja. Banyak masalah relationship tuh banyak dan parah sebenarnya. Setuju. Nah, karena lu udah pacaran ya, Udah. Itu mantannya ada banyak. Gue setuju sih, waktu kita SMP aja ya, SMA lah ya bisa dibilang. Kita tiba-tiba jadi anak-anak yang takut cewek awalnya kan, karena masih kecil. Beranjak dewasa, beranjak remaja, SMA gitu pacaran. Tapi kita nggak pernah dikasih tahu pendidikan tentang pacaran. Jadi kita ya udah kan, barbar udah kan, ya maksudnya lu nggak tahu harus ngapain gitu. Karena lu nggak tahu apa yang paling penting dari pacaran. Yang paling penting kan ya, makanya banyak orang tuh, gue juga bingung maksudnya, tapi mereka memang nggak ngerti juga. Ada namanya conversation, obrolannya seperti apa. Kok cuma obrolan, udah makan belum, udah tidur belum, jangan malam-malam ya. Jadiin sama emak lu aja, emak lu juga bisa. Iya, itu. Jadi obrolan macam apa ditimbulkan pas pacaran, sebelum pacaran ada gunanya gitu. Benar. Kalau misalnya ternyata ketahuan nggak sejalan, putus nggak apa-apa, terus jelas gitu. Jangan ghosting, hilang gitu aja bagi gue sih. Ya itu hal-hal yang banyak orang nggak ngerti. Iya, karena banyak orang yang ketika pacaran tuh cuma karena pengen diperhatiin nggak sih? Iya. Kalau misalkan kayak setiap pagi pengennya cuma kayak ada yang good morning gitu. Kalau kayak gitu mendingan telepon customer service aja gitu. Iya, customer service. Oh, bukan asisten kan? Iya. Customer service juga udah lebih bisa perhatian sama kita gitu. Nah tadi kan lo bilang nih bro, ada yang namanya kayak pacaran tuh yang bener. Nah menurut lo pacaran yang bener tuh gimana? Kalau kita ngerti lah, kalau misalkan dalam kekristenan tuh kalau pacaran yang bener pasti jaga kekudusan, itu udah normal banget lah ya. Tetapi kalau menurut lo tuh pacaran yang bener tuh gimana sih gitu? Bagi gue pacaran yang bener itu lebih dari sekedar jaga kekudusan, lebih dari sekedar nggak pegang-pegangan, lebih dari sekedar itu. Karena begitu banyak masalah, banyak gereja yang menekankan jaga kekudusan, which is nggak salah loh ya. Jangan nggak perlu aneh-aneh juga. Cuma mereka lupa menekankan aspek pacaran itu gunanya apa. Nah, setuju. Itu gunanya apa yang harus kita lakukan pas pacaran. Satu, kita lupa bahwa saat kita pacaran kita harusnya belajar bertukar pikiran, bertukar perasaan, bertukar impian, bertukar kehendak, terjadi pertukaran di situ. Share your weakness, dia cerita kelemahanmu, impianmu, bertukar hati, tukar pikiran, tukar perasaan, biar supaya tahu nyambung apa enggak, bisa jalan apa enggak nih ke masa depan. Karena kan kita gini, manusia itu beda-beda, kita nggak bisa nyambung sama semua orang, nggak bisa sebenarnya kita nyambung sama semua orang. Kadang ada orang-orang kita bisa nyambung, ada orang-orang kita nggak terlalu bisa. Sebisa mungkin kalau jadi sama seorang, jadilah sama seorang kamu bisa ajak ngomong, yang kamu ngerasa secure cerita sama dia, yang kamu ngerasa bisa jadi dirimu sendiri, dia bisa menghargai kebodohan dan kekonyolanmu. Kalau misalnya cuma cari yang cakep doang tapi tidak cari yang cocok, itu susah maksudnya. Karena cantik dan ganteng itu lama-lama biasa aja. Benar. Banyak kok orang awal-awal manis-manis, dia ganteng gitu. Makin lama kok komunikasi berantakan. Karena DM gue soal komunikasi tuh banyak. Kak gimana dia nggak peka, terus kak gimana ngomongnya ya, kita ada masalah kak, mau diomongin tapi dia nggak mau ngomongin, dia kabur. Nah berarti sebenarnya ada satu pihak yang tidak ngerti sebenarnya pacaran tuh apa. Pacaran justru masalah dihadapin sama-sama, biar kita tahu caranya gimana ini. Justru emang harusnya begitu. Nah setuju sih. Masalah gini, pacaran sama pernikahan itu musim berbeda, tapi dua-duanya terkoneksi. Kalau pacarmu berantakan, nggak mencapai tujuan yang tepat, kamu nggak kenal dia, besar kemungkinan kamu akan sangat sulit handle dia kalau menikah. Yang pacarnya bener aja menikah susah, apalagi para kacung kampret ini kan. Pacarannya nggak ngerti pacaran apa. Nggak ngerti, nggak ada pertanyaan, nggak ada bertukar pikiran, nggak ada, cuma yang ditonjolnya senang-senangan doang. Bioskop, jalan, bebe I miss you, beb say. Kalau lu mau disebut saya jadi sama tukang salon juga kok. Saya mau digapain rambutnya bisa. Nggak usah punya pacar, nggak usah nyakitin orang kok gitu. Dan perempuan juga perlu belajar handle emosi mereka. Karena banyak perempuan tuh terlalu cepat ngomong putus.
Oh gitu ya? Sering banget. Kok bisa gitu sih bro? Kenapa itu bro? Faktor emosi. Nggak semua perempuan terbiasa handle emosi mereka dengan baik. Oh. Makanya banyak perempuan ngomong putus, tiba-tiba mereka merasa nyesel, pengen dikejar lagi, Pengen balikan. Tapi cowoknya nunggu-nunggu, wah iya saat tapi itu si ceweknya bilang, tapi kalau dia nggak ngejar lagi berarti nggak sayang sama aku. Iya. Egois ya? Egois. Ya makanya perempuan juga perlu belajar ngerti laki-laki lah. Iya, Perlu iya, belajar, iya. karena ingat fokus gue adalah keluarga. Karena pada dasarnya gini, kita bisa bangun monster atau bangun pahlawan itu dari keluarga. Gue udah lihat dengan mata kepala gue sendiri. Jadi kalau dari fokus bangun keluarga, pernikahan kan gue susah ngomongnya kan. Tapi kalau misalnya gue ngomong soal dating, pre-marriage, pre-dating, gue berani ngomong. Karena memang itu fase yang sangat penting. Kalau lu pacaran lu berantakan, nggak saling kenal, lu akan sangat married, lu akan sangat nggak mudah. Karena gue udah nemuin berbagai macam orang yang mereka tuh pas pacaran happy aja, santai-santai. Tapi baru ketahuan ternyata, bayangin, pas udah menikah baru ketahuan punya utang. Iya. Itu kan harusnya udah dikasih tahu dari awal. Iya benar. Utangnya gede, akhirnya dia ikutan harus bayar, akhirnya dia ikutan diteror. Gue menemukan banyak masalah awal-awal yang seperti itu di dalam pernikahan itu sudah bisa diantisipasi. Kalau aja kamu berani belajar bertanya pada waktu dating, at least bisa kebayang nih orang seperti apa. Tetapi kan bisa bohong bro. Misalkan gini, kita jujur ke depan itu, karena gue juga pernah ketemu dengan kayak orang-orang yang misalkan temen gue pernah punya cewek yang benar-benar ngejar dia banget nih, gitu. Pada akhirnya dia mempergunakan cara kebohongan untuk mengabi teman gue ini gitu loh. Nah, tapi ketika ditanya ya, tetap aja berbohong. Pada akhirnya ya puji Tuhan putus gitu loh. Nah, supaya kita tahu itu berbohong atau enggak gimana? Nomor satu, kalau orang benar-benar tahu the purpose of dating, gue percaya gini, the purpose of dating is knowing, untuk mengetahui apa? Mengetahui dia layak sama kamu, jalan sama kamu sampai mati, atau mengetahui kamu sampai di sini aja. Nggak selalu ujungnya langsung menikah. Kadang ada orang-orang awalnya kan nggak mudah, mana bisa tahu kita langsung dia pasti menikah. Kadang ada waktunya, kadang kita cuma ngecek nih orang udah deket bisa nggak ya sama dia. Kalau ternyata nggak bisa, nggak apa-apa. Kamu jangan ngabisin waktu di situ. Nah, kalau orang berbohong dalam relationship ya, gue berani bilang dia nggak ngerti sebenarnya dating itu apa. Kenapa? Karena di masa depan kebohongan itu akan menyulitkan dia dan pacarnya. Dan kasih itu kan nyulitin. Dan tapi gini, makanya kita perlu punya hikmat siapapun, bagi perempuan dan laki-laki. Kalau walaupun sangat mungkin ada orang berbohong. Makanya kamu banyak nanya, jangan polos, jangan naif, buka mata lebar-lebar, kenali keluarganya, jangan cuma pacaran berdua, kenali teman-temannya. Kalau misalnya teman-teman udah ngomong, kalau pendapat dia sama teman-teman seperti apa, kamu perlu tahu dunianya. Jangan sekedar ambil dianya. Kayak gini, saat kita ambil seseorang mau jadi kasarnya punya kita, jangan cuma sekedar orangnya, tapi pada waktu kita kenalin dunianya, lingkungannya, tempat mainnya di mana, kita bisa dapat gambaran lebih jelas tentang siapa dia sebenarnya. Saat kita lihat teman-temannya dia, kita tahu pendapat teman-teman tentang dia apa, dia ini orangnya seperti apa di kalangan teman-temannya, sama keluarganya seperti apa. Kamu serius? Itu. Wow. Kamu perlu tahu duniamu di mana. Itu menurut gue sih itu butuh kedewasaan seseorang itu ya. Memang. Apalagi kalau umur masih SMA. Itu kayaknya. Lo kenapa pacaran? Ini ganteng sih orangnya. Ya paling cuma segitu. Itu aja. Itu. Iya kan? Tidak ada yang sepenuhnya bisa menyalahkan kalau misalnya orang tuh misalnya pacaran, cuma main-main doang. Mungkin semua orang ada fase kayak gitu. Cuma kamu ingat pada waktu kamu main-main doang, ada risiko juga kamu disakiti. Dan disakitinya nggak jelas lagi. Kalau kamu disakiti dalam hubungan tuh biasa, at least sakiti, ada obrolan saling ngampunin, jalan lagi. Ini kan disakiti nggak jelas. Kalau kamu memang impianmu punya pacar nggak jelas gitu, siap-siap aja kamu nggak dijelasin orang. Itulah maksudnya loh. Kamu kan nggak jelas nih, you don't know, kamu ekspektasimu apa? Ya kamu harus terima kalau kamu nggak jelasin orang juga. Banyak orang di ghostingin bukan cuma karena salah orang ghosting. Sebenarnya
tapi yang di ghostingin tuh ngasih sinyal apa? Itu kita juga perlu ngerti bahwa ada, karena kita tahu kan, Kak, aku suka sama dia tapi dia ghostingin aku. Tapi pas dicek lakinya cuma bilang kayak, gue suka sama dia tapi dia kayak nggak ngasih sinyal. Ya udah gue menyingkir, kan gue nggak enak kalau nembak, takutnya hubungan pertemanan berantakan. Banyak yang kayak gitu. Mungkin di tempat di kita juga banyak kayak gitu. Perempuan harus tahu cara kirim sinyal gimana. Laki-laki harus ngerti cara kirim sinyal gimana. Terus gimana cara taunya untuk kita bisa kayak gue saatnya deh untuk nyatain biar gue nggak dan gue juga nggak salah paham gitu, gimana tuh caranya? kok gue belajar nih ya? Dan kebetulan sih gue udah nikah sih. Iya, gue Ino. Banyak yang kayak gitu soalnya dari apa yang gue tahu. Yang pertama memang Itu sebenarnya udah step-stepnya ada sih caranya sih, bahwa memang orang kan beda-beda. Tapi memang dari awal pada waktu supaya kita tahu mau pakai cara yang mana dulu. pertama harus lihat karakter lo dulu. Lu tuh siapa? Lu tipikal orang yang ngomongnya halus atau orang ngomong straightforward? Gue orangnya straightforward. Pada waktu gue ketemu orang, Obrolannya nyambung, udah enak nih ya. Terus kayak ngerasa kita kayak ada rasa chemistry, gue merasa chemistry, gue langsung ngomong bahwa misalnya, hey, kayaknya saya udah ngobrol sama kamu berapa kali, gue ngeliat gue suka cara lu berpikir begini, terus gue share apa yang gue suka dari dia. Terus gue langsung ngomong, hey, gue ajak lu ngopi kapan-kapan, atau nggak dinner. Itu bahasanya beda, ngopi lunch, ngopi sama dinner itu bahasanya beda. Kalau dinner berarti itu lebih serius. Kalau ngopi itu masih ngobrol-ngobrol. Itu ada bahasanya berbeda-beda. Dan kalau orang nanya, oke, siap, di mana? Nah, sebisa mungkin yang nembak yang pengen ngomong udah harus tahu kayak supaya nggak terkesan lu orang nggak ngerti, nggak tahu mau dibawa kemana. Langsung kasih tahu misalnya, di mana? Mau ngopi di mana? Oke, ngopi di sini, ada tempat enak banget. Kamu kayak suka deh. Nggak jauh dari tempat kamu. At least kita udah take control duluan. Kalau soal bayar, siapa yang bayar duluan, cowok apa cewek, itu urusan belakangan. Tapi yang penting tempatnya, sebisa mungkin daerahnya kita udah tahu gambarannya kira-kira mau di mana. Karena kalau ditanya nanti kamu mau di mana, di mana ya? Ntar kabarin lagi. Ya terkadang kan cowok itu gini, bro. Terkadang cowok kan kayak mau ngasih pilihan ke perempuannya dulu gitu. Jadi kita kayak yaudah, gue takutnya kalau misalkan lo ke daerah gue, lo jauhan, makanya gue sebisa mungkin gue ke deket daerah lo deh gitu. Jadi kayak lo punya rekomendasi gak buat gue? Itu sesuatu yang salah atau? Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuma saat lo minimal udah punya tempat, kebayang, sampai tentu selalu sama nanya lagi apakah punya tempat yang lo suka, itu ngasih dia sinyal bahwa ini orang prepare nih. Ngasih sinyal itu tuh. Bagi perempuan especially gue menemukan bahwa nilai-nilai prepare itu mereka hargain. Gue juga kaget. Justru perempuan tuh nggak pernah lihat hal besar, kamu lihat hal-hal kecil. Prepare, cara treat dia, cara ngomong sama dia, hal-hal kecil yang mereka perhatiin. Itu yang gue perhatiin sih. Jadi ya sebisa mungkin, paling kalau gue jadi lu, gue akan nanya bahwa misalnya kayak, hey, gue ada satu tempat yang enak, tapi lu punya tempat lain nggak? Gue ada tempat nih. Ya sebisa mungkin jangan juga tempat dia juga. Memang hunting tempat emang agak tricky. Dimana lu bisa cari tempat yang nggak terlalu ramai sehingga lu bisa ngobrol quality sama dia, cerita. Nah ini gue tadi ambil note yang lo bilang gimana cara deketin cowok atau cewek kan. Misalnya lo bilang, jadi misalnya lo ada sinyal sih lo suka sama dia, tapi lo kasih alasan gue suka cara ngomong lo yang tadi omong tadi, gue suka pemikiran lo gini, boleh nggak ngajak dinner. Nah tapi kalau nih ada kasus misalkan gini, ketika kita udah sounding ke dia, gue suka nih lo, gue suka cara lo gue gini, tapi dia nggak respect gitu. Kan maksudnya tuh nggak respect atau nggak respon? Nggak respon. Sorry nggak respon gitu. Jadi gimana itu? Ya semua kan ada resikonya ya. Iya. Tapi gini, sebelum kita mulai ngobrol, ngajak jalan, kita harus mikir dulu apa yang terjadi kalau kita diem aja, dan apa yang terjadi kalau misalnya kita berusaha ngomong. Kalau kita diem,
kita nggak ngomong apa-apa sama dia, Oke. Minimal ada satu yang terjadi. dia nggak bakal pernah tahu. Dia nggak bakal pernah tahu. Iya. Terus lu akan bertanya-tanya. Kita sebagai laki-laki pasti bertanya-tanya. Kalau gua ajak dia jalan, dia mau nggak ya? Mau nggak ya? Iya nggak ya? Mau nggak ya? Iya nggak ya? Mau nggak ya? Iya nggak? Dan kebingungan itu akan mengganggu. Padahal pada waktu kita ajak jalan, jawaban dia cuma 3. Ya, Iya. tidak. Atau tunggu nggak tahu. Tunggu. Kalau misalnya dia bilang tidak, ya udahlah. Ya udah mau gimana? Tapi kan misalnya ada yang tunggu, masih ada yang iya. Itu loh poinnya. Oke. Dan kita juga harus ngerti bahwa hanya karena kamu ditolak ajak jalan nggak berarti kamu jelek. Iya. Yang bikin orang tuh minder adalah pada waktu dia ngajak jalan. Sekarang kalau ditolak, itu dia tuh jelek. Padahal enggak juga. Memang kebetulan mungkin bukan tipenya dia juga. Nah ini prinsip yang laki-laki banyak yang ngerti. Itu. Bahwa kalau laki-laki tuh idenya kalau misalnya mereka ngedeketin seseorang dan ditolak, mereka ngerasa oke, gue jelek, gue nggak bisa. Padahal enggak. Gue punya satu temen nggak bisa makan sapi, dikasih sapi wagyu, dia tetap nggak mau. Sapi aja bisa digituin, apalagi kita. Lu bisa ganteng, lu bisa baik, lu mengasihi Tuhan, tapi tetap ada cewek nolak lu. Simply, memang dia bukan tipe lu aja. Udah gitu aja. Oke. Jadi kita masih pede ya. Lu mesti pede nih siapa diri lu. Satu sisi perlu nggak lemah gitu. Nggak lemah, tetap perlu bangun. Gua butuh banyak perempuan yang say no sama gue untuk gue mengerti. Kenapa? Karena dulu gue merasa laki-laki pasti merasa dia ini orang yang aneh. Laki-laki tuh ngerasa bahwa kita nih kurang, kebiasa aja gitu, kayak freak banget sih gue. Tapi ada loh orang-orang yang menghargai kualitas itu. Makanya carilah orang-orang menghargai kualitas seperti itu. Jangan cuma fokus di muka. Orang-orang menghargai kualitas lu punya ada satu kesamaan. Mereka akan bisa. Orang-orang yang menghargai kualitas tuh ada orang-orang yang bisa ketawa sama bercandaan lu. Bisa menghargai pemikiran lu. Bisa kalau dalam lu hamba Tuhan, bisa menghargai perjalanan lu dengan Tuhan. Gue rasa perlunya cara yang kayak gitu. Ngajak ngobrol. Makanya kadang harus buka diri, tapi nggak usah terbuka terlalu lebar aja. Kasih trailer lu siapa. Oh iya, trailer betul. Trailer bahwa lu ngasih Tuhan apa. Kita nggak pernah tahu. Perempuan menurut gue juga harus belajar kasih sinyal jelas, karena banyak perempuan ngasih sinyal laki nggak ngerti. Banyak loh. Banyak lagi bukan FBI kan? Bukan FBI nih, kasih kode-kode ngerti. Iya. Perempuan ada loh dia bilang gini, gue suka sama dia, makanya gue makin cuekin dia. Gue mana dia tahu? Lu ada kayak gitu bro? Ada. Jadi dia cuek, makin jual mahal. Manusia sundere tuh ibaratnya tuh. Ini dapat pikiran itu dari mana sih? Perempuan. Enggak kenapa kok dia bisa berpikir ya gue cuek karena gue suka sama lo. Maksudnya mau dikejar gitu tuh gimana? Ya dia jual mahal di depan, tapi luluh di belakang. Ada orang-orang perempuan kayak gitu. Jual mahal di depan, diskon di belakang enggak. Perempuan kayak gitu ada. Pengen tahu biasanya. Gue mau tahu dia berjuang seperti apa. Tapi gue suka. gitu. Tapi gue suka sama dia, tapi gue mau tahu dia berjuang segimana. Ada perempuan kayak gitu. Tapi kan yang kayak gitu ujung-ujungnya bikin laki-laki jadi ghosting bro. Jadi tiba-tiba hilang karena makanya perempuan harus ngerti seperti itu. Perempuan harus ngerti. Enggak semua yang mereka lakukan itu bisa diterima nalar laki-laki. Bagi laki-laki, oh dia cuekin gue, dia nggak suka sama gue. Tapi bagi perempuan bisa aja gue cuekin gue, lu kejar gue lagi dong. Mana gue tahu isi pala. Jadi teman-teman yang kalau ceweknya cuek jangan nyerah, coba tau dia lagi ngetes lu. Ya. Ada yang kayak gitu. Nah, tapi kunci gue kalau perempuan mau kirim sinyal, sebenarnya gampang perempuan kirim sinyal, gampang banget. Dan kalau ada ladies yang depan sama seorang, kamu mau kirim sinyal, gampang sebenarnya. Gokil. Caranya cuma satu sebenarnya. Kamu ngobrol sama dia, belajar puji yang dia bisa atau puji yang dia sedang lakukan. Segitu aja. Gue tadi ngeliatnya ngurusin sound, lu keren deh. Keep up the good job. Lu digituin gimana? Lu sama awal lu nggak deket sama dia, lu digituin gimana rasanya tuh? Ya pasti lulu, ya gitu, laki mah gitu. Laki tuh diluluhinnya gampang. Dipuji aja. Tapi pujinya yang jelas yang masuk akal ya. Jangan yang kamu ganteng padahal kamu kayak komeng gitu. Kayak gitu juga maksudnya. Atau nggak misalnya kamu puji palsu. Lihat fisik gitu misalnya dia kayak hidung lu lucu ya, bagus.
Cowok digituin, coba lu digituin. Meleleh. Oke. Ino, kamu jenggotnya lucu kayak nabi. Nah, ini menarik. Nah, ini kita ngomongin kayak misalnya ketemu lupa. Nah, menurut lo apa yang harus dilakuin ketika pertama kali kayak date kayak gitu? Maksudnya ketemu kayak gitu, apa yang pertama kali kita lakuin? Jadi minimal kasih edukasi lah gitu. Iya. Nomor satu buat ladies and gentlemen yang nonton ini, bagi para pria dan wanita, nomor satu pada waktu kamu ngedate pertama kali, satu yang kamu perlu ingat, jangan punya ekspektasi berlebihan. Nah, oke, not. Karena itu yang ngerusak date-nya. Ingat, kamu deg-degan ngedate pertama sama dia juga deg-degan. Itu jangan pernah dilupain. Semua orang date pertama itu deg-degan. Iya. Takut salah, Takut screw up. kalau kamu yang ekspektasi terlalu tinggi, Kamu akan nyesel sendiri. malahan jadi ilfeel sendiri. Mendingan turunin aja ekspektasinya. Anggap aja mikir bahwa ini ngobrol biasa. Pokoknya bagi laki dan perempuan, inget ini yang kamu perlu tanamin di pikiranmu. Nggak usah naikin ekspektasi. Ini bisa ada date kedua, bisa aja enggak. Fokusnya di sini adalah saling kenal, saling ngobrol, have fun. Kalau misalnya ada yang lucu, kita lucu. Kalaupun nggak jadi teman baik, nggak apa-apa. Mental harus gitu. Oke. Supaya kamu nggak Dari soalnya kadang tuh laki itu kadang belum baru ngelihat sekali dua kali udah baper langsung. Iya benar. Laki itu gampang karena pikirannya di entertain sama wajah kan. Ngeliat cewek yang dia suka di entertain bikin wajah, lama-lama hormon perasaan ini tuh dari sini ke sini. Makanya seorang laki-laki bisa nggak pernah ngobrol sama ceweknya sama sekali, sama cewek sama sekali, tapi dilihatin terus bisa tiba-tiba suka. Sangat mungkin laki-laki nggak pernah ngobrol sama cewek, tapi dilihatin terus tuh cewek. Sering ngeliatin, ih dia Lucu ya, dia lucu, dia jadi suka. Bisa. Karena psikologi emang kayak gitu. Kita di entertain sama visual, fisik. Lu bayangin terus, perasaan pasti muncul. Teko dia cakep. Menurut lu, gitu. Jadi nggak boleh lihat-liatin mulu, kalau lo nggak suka ya udah. Iya. Tapi kan, ini banyak banget nih. Coba lu, pas lagi SMP, SMU, lu perhatiin cewek gitu. Ih manis ya. Coba lu liatin tiap hari aja. Ih manis ya. Ih manis ya. 3-4 hari nggak mungkin lu nggak berbunga-bunga ngeliat dia. Nggak mungkin. Ih manis ya. Ih lucu ya. Iya gitu ya. Lu liatin terus. Lama-lama jadi suka. Apalagi udah ada Instagram kan, dibuka mulu, stalking mulu, cantik ya. Cantik ya. Cewek nggak kayak gitu soalnya. Cewek nggak jatuhnya di mata, laki kan dulu jatuhnya di mata. Iya. Kayak bening sedikit, dia perhatiin terus, pasti. Iya. Pasti getar itu hati. Perempuan nggak kayak gitu, makanya perempuan jarang ngeliatin orang sampai segitunya. Oke. Itu kalau kayak gitu hasilnya kita ini bisa jadi bucin atau gimana? Kalau kita menggunakan ekspektasi terlalu berlebihan. Enggak, justru kita jadi real. Karena semua hubungan nggak ada yang sempurna. Bisa aja nih orang nggak jadi sama kita. Ngobrol aja. Tapi yang penting ngobrolnya ada kualitas. Sibuk apa? Kualitas. Ada impian apa? Terus bercandaan yang kamu suka apa? Film yang kamu suka apa? Fokusan untuk saling kenal. kayak di kantor aja sebelum kita masuk ke satu kantor ada sesi interview. Oh iya kan? Iya. Itu kan interview untuk kantor kita kan. Tapi pertanyaannya cuma satu. Interview untuk calon tempat kerja ada. Kok interview calon teman hidup nggak ada? Interview itu harus ada. Interview calon teman hidup. Pas date pertama dan kedua dan ketiga itu momen interviewnya, salinglah kalian bertanya supaya kamu kenal dia. Masa kamu beli kucing dalam karung, yang benar aja. Benar, setuju gua. Betul. Dan ini banyak yang ngelakuin itu, maksudnya atau nggak ngalamin fase itu. Dia nggak tahu. Mereka itu ribet. Ya ribet. Laki-laki Dia maunya ngerasa tuh itu ribet. have fun aja udah gitu pacaran. Gue senang. Bro, pacaran nggak ada have-fun. Nah, ini nih bro, yang terus belakangan ini kan populer dengan kata-kata bucin kan. Yes. Itu yang di populernya nama siapa tuh YouTuber? Yang skinny ini oke lah. Nah, kalau menurut lo tuh bucin tuh maksudnya tuh gimana sih bro? Orang kan selama ini taunya kayak misalkan lu nganterin mulu tuh bucin. Apakah bucin juga selalu salah gitu kan? Iya. Atau gimana gitu? Iya. Menurut lo bucin tuh apa? Menurut gue
Nah, gue tahu ada orang-orang yang nganggap bucin itu negatif ya. Oke. Tapi kalau dari gue mau melihatnya dari hal yang lebih netral aja. Bagi gue yang jadi masalah bucin bukan soal perasaannya, tapi bagaimana dia jatuh cinta, jadi jatuh cinta di momen Jatuh cintanya, ya. jatuh cinta di momen yang salah, dengan orang yang salah, dan di keadaan yang salah aja. Kenapa seseorang bisa bucin? Biasanya gue temukan bahwa gue nemuin orang-orang yang gue kan berpikir kan, maksudnya ini kata dari mana sih, gue cek di Google dan bucin itu muncul pada waktu ada orang-orang yang gimana ya, kayak mereka lagi jalan sama rame-rame sama orang, tiba-tiba ada dia telepon, cewek gue telepon, gue harus cepet pulang, kayak diperintah banget sama cowoknya atau ceweknya. Jadi bucin dari situ. Jadi kalau dari gue lihat sih, definisi gue adalah bucin adalah sebenarnya kita rela untuk tidak untuk say yes sama orang yang kita sayangi, rela untuk melakukan apapun. Nah, sebenarnya kalau itu di dalam pernikahan, itu bagus. Itu bagus. Nah itu betul. Jadi makanya bukan soal cinta, perasaan yang salah menurut gue, momennya salah. Jadi esensi bucinnya sih bagus. Esensinya nggak cuman objeknya kali yang salah. Objek yang salah. Kalau karena itu bukan yang istri, bukan lu sekolah. Kalau lu istri, lu suami, bucin berdua, ya it's a good thing. Harus begitu. Kasih jadi tawar soalnya, butuh kasih yang hot kayak gitu. Betul. Jadi bagi gue selalu bilang bucin tuh gini, manipulatif. Gue nggak lihat bucin manipulatif. Gue cuma ngeliat bucin tuh jadi budak banget, kayak kebun dicucuk hidung ya. Iya. Tapi kalau kedua suami dan istri saling mencucukkan hidung, saling mengasihi satu sama lain, kan it's a good thing. Bagus banget. Jadi jadilah bucin dalam pernikahan. Betul. Jangan pas pacaran kamu buka mata lebar-lebar. Iya. Nah, masalahnya gini, kalau misalkan udah ada yang pacaran nih, apalagi kan kita tahu ya anak-anak SMA, anak-anak milenial yang udah pacaran segala rupa. Kalau yang udah terjebak dari bucin gimana menurut lo? Ya dinikmati rasa sakitnya. Dan pas itu orang jadi freak banget, Tris. Ya kan, dia nggak bisa main lagi. Setiap orang punya momen tersendiri. Kita perlu izinkan mereka melakukan kesalahan. Apalagi kalau teman-teman sudah ngomong sama dia, lu jangan terlalu bucin, jangan gini. Dia masih nggak dengar. Udah, biarkan saja. Sakit hati ntar balik juga. Tapi ngomong dari awal, ini kamu pilih ya, jangan nyalahin Tuhan. Banyak orang bilang, Tuhan, kalau bukan buat saya, kenapa kau pertemukan? Dan Tuhan dari surga coba bilang, emang semua yang kamu temen harus kamu pacarin gitu. Ya kan nggak semua lawan jenis yang kita temuin kita perlu pacaran. Kadang ada yang cuma jadi temen doang, kadang ada yang cuma jadi rekan pelayanan. Iya betul. Nggak semua harus dipacarin. Mungkin Tuhan pertemukan kamu sama dia, itu urusan kamu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kamu pacaran suka-suka, tapi kamu nggak menuai hasilnya. Karena kalau pacaran suka-suka, hasilnya suka-suka, pengenalannya kurang, mau menikah berantakan. Baru banyak orang tahu kan, datanya tuh nggak bisa bohong. Banyak orang justru berantem pada waktu lagi persiapan pernikahan. Nggak sedikit loh yang putus pada waktu persiapan pernikahan loh. Ada juga yang hari H. Ya kan lo bayangin ya, putus. Itu aya naon itu 2-3 tahun sebelumnya. Sayang-sayang doang. Ngapain aja ya? Nggak ada kualitasnya gitu. Kalau lu udah punya perspektif apalagi udah menikah, pasti mikir deh, maksudnya kayak orang-orang ngelihat, misal kayak lu mungkin ngelihat teman-teman lu kayak pacarannya kayak ngapain sih menikah itu? Kalau apa? Kok cuma sayang-sayangan doang maksudnya? Betul. Lu sendiri, lu yang udah menikah tahu sendiri bahwa pada akhirnya pernikahan nggak cuma soal cinta, ada cicilan. Betul. Ada tagihan. Itu tuh berat, itu cicilan tagihan itu. Ada token yang selalu bunyi. Kok lupa? Iya kan, abis itu belum kadang internet rusak atau internet harus diisi kuotanya. Ada mertua yang harus dikasih duit. Terus ada mertua toksik juga. Ada loh. Ada nggak pertanyaan lo? Mertua toksik. Makanya Kenapa aku encourage teman-teman untuk pacaran yang bener, saling kenal. Karena kalau sekolah menikah itu yang sudah dipersatukan Tuhan, nggak bisa dipisahin manusia. Kalau begini, banyak orang bilang kalau udah masalah kita cerai aja. Pertanyaan gue cuma satu, kalau lu bisa bertahan sampai lu mati, kenapa harus cerai? Iya.
menikah itu mahal, cerai juga nggak murah loh. Iya. Lu menikah 2M 3M budgetnya, pas cerainya harta gunung gini ya hilang 1M 2M juga. Gila apa lo? Kan kalau misalnya lo dari awal married sama cowok atau cewek yang benar, itu duit bisa kalian nikmatin sama-sama. Iya. Ya itu hal simpel loh maksudnya. Makanya pas pacaran buka mata lebar-lebar. Ini klasik ya, tapi emang realitanya begitu. Iya. Ya, setuju. Bagi gue sih gitu sih. Gue sampai ngomong kalau sama ini kan gue kan Agustus marriage ya. Woi, Gue menikah Agustus. Duh. Online. Semi lah. Semi lah. Gue nggak mau ribet. Kenapa sampai detik ini gue udah 3 tahun pacaran sama dia dan bahkan sampai gue nikahin dia. Gue dari awal pas pacaran gue udah langsung nanya sama dia. Kasih tau gue sisi terjelek lu pernah bunuh orang nggak? Lu pernah jadi BO? Lu pernah BO nggak? Lu pernah apa? Gue nanya semua sampai detail. Kalau lu ada psycho nggak? Lu ada masalah nggak? Lu sakit, lu ada apa nggak? Maksudnya minimal kenapa? Mendingan at least di depan itu semua jelas. Iya, benar. Gue kasih tahu background gue, dia kasih tahu background dia. Kenapa? Supaya apa namanya? Yang susah-susah dibuka duluan. Iya. Sehingga di ke belakang kita bisa fokus. Iya. Saling kenal lebih dalam. Betul. Fokus melakukan banyak hal yang lebih baik. Iya. Sama-sama ngerancang visi. Kalau soalnya kalau awal-awal gue nanya kayak gitu loh. Kita 2-3 kali pertemuan pertama banyak nanya kayak gitu. Kamu gimana? Dulu calon bini gue kan nyembah pohon kan, apa nyembah keset welcome gue juga nggak tahu. agnostik gitu. Tapi dari awal gue udah ngomong gini ya, gue ada rasa sama lo. Gue ngomong ini yang gue ngomong, gue ada rasa sama lo, gue ngerasa cocok ngobrol sama lo, dan dia bilang dia juga ngerasa sama. Gue bilang gini, gue bukan gue nggak mau ngabisin waktu lo, gue mau nggak kita ketemu berapa kali, kita ngobrol, get to know each other. Kalau misalnya ternyata kita cocok, kita jalan. Kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa. Tapi gue ngomong gitu dari awal, gue kasih tahu, gue ini hamba Tuhan. Gue punya prinsip bersama keluargaku melayani Tuhan. Itu prinsip gue. Gue tidak mau berkompromi dari situ. Lu gimana? Kalau lu nggak mau berkompromi, bahwa lu nggak pengen nggak peduli hal gitu, ada kemungkinan kita nggak bisa nyatu. And that is fine, we can be good friends. Tapi pas dia lihat bahwa dia bilang, pas ngobrolin, terus dia ternyata akhirnya ngalamin Tuhan sendiri, gue pikir kayak dia pas she said yes. Dia sudah tahu. At least kita udah tahu jelas. Gue udah kasih tahu core value gue, apa yang penting bagi gue. Gue bilang gue nggak suka perempuan yang terlalu ada apa-apa, termasuknya kayak panik. Gue suka perempuan yang kepala dingin, ada masalah kita urusin sama-sama. Gue orang kayak gitu, lu kayak gitu nggak? Ternyata dia juga kayak gitu. Yaudah. Dia bilang, gue nggak mau, gue suka dipukul, gue nggak suka mukul, nggak pernah mukul. Gitu. Dari awal memang obrolan gitu. Jadi pacaran kami relatif simpel dan pergolakannya itu hampir nggak banyak. Bukan karena kami nggak terbuka, karena kami makin kenal satu sama lain. Dari awal yang susah-susah dikasih tahu. Gue udah kebayang cara treat dia. Manage-nya udah ngerti. Wah. Ya itu kan membantu. Apa nggak ada yang mau punya hubungan kayak gitu? Maksudnya kayak orang yang dating. Jadi sebenarnya kayak pacaran tuh bukan hanya sekedar jalan ke bioskop ya. Ya pacaran bukan hanya sekedar ya selamat malam, selamat pagi, I love you babe. Ini nggak hanya sekedar itu, tapi ternyata kita harus ada kejujuran dalam pacaran itu. Dan kejujuran bukan cuma kejujuran sebatas aku lagi sama teman-teman aku, enggak. Ternyata ada kejujuran bagaimana diri kita, latar belakang kita. Pokoknya prinsipnya minimal dalam relationship yang ngedate gue ada 4 kata. Life namanya, L-I-V-E, life. L to learning tentang dia. Learning tentang kita juga, respons kita seperti apa. Learning cara ngambil keputusan sama-sama. Learning cara saling terbuka sama perasaan-perasaan bersalah, terbuka sama perasaan-perasaan kita nggak terbuka. Learning to be vulnerable, itu juga. Kedua, I, interviewing, bertanya. Kenapa kamu sama saya? Kenapa saya mau sama kamu? Ini yang menarik dari saya. Ini menarik dari kamu. Kedua, V, visionary, mau dibawa kemana? Keempat baru E, enjoying. Itu yang gue pelajarin dan
Gue nggak sekedar ngomong, gue sudah meriset ini, dan orang-orang yang punya 4 value ini, life ini, relationship rata-rata awal-awal lebih baik. Karena udah yang susah-susah sudah diomongin dari depan. Iya betul. Jadi memang mature pacarannya, emang nggak mudah. Karena pada dasarnya dating emang nggak mudah. Bener. Iya. Makanya gue bisa ya, dating senang-senang aja. Senang-senang nikah. Waduh, Lu kenal orang beda background sama lu, beda kebiasaan, beda didikan, itu kan susah. Benar. betul. Susah banget. Cuma orang gila yang nganggap remeh sebenarnya. Gue tidak nganggap enteng hal-hal seperti itu, makanya gue pelajarin. Karena gue tahu itu susah. Gue ngeliat orang tua gue sudah 30 tahun lebih menikah. Walaupun mereka oke hubungannya, berantem bisa aja. Simple, beda banget memang. Satu dari Kanada, satu Indo, Sidoarjo gitu. Lain, otaknya lain. Itu kan harus diketahui dari awal. Bisa bertahan nggak? Kalau ketemu sifat jeleknya 24 jam gimana? Nah iya. Kan nikah kan ketemu dia 24 jam. Sifat jeleknya dia, dan bahkan sifat baik yang kita suka pun karena ketemu terekspos setiap hari jadi jelek juga sebenarnya. Iya betul. Iya. Jadi jelek karena tadi ya pas pacaran, dia lucu ya, kenapa dia bawel, dia banyak cerita. Begitu menikah, anjir dia bawel banget sumpah. Iya. Nah, ini bro, ini ada pertanyaan nih dari anak-anak kita nih. Dia bilang apa namanya, pertanyaannya gini, jodoh itu tuh dari Tuhan, itu Tuhan yang memberi cara langsung, memberi gitu, atau kita yang cari gitu loh. Gimana kalau dua-duanya? Karena di kejadian juga gitu kok. Tuhan nunjukin Adam ke Hawa, tapi kalau kita lihat Adam kan yang ngambil itu kan, dia yang merespon nih. Kalau dari poin gue, kalau dari ayat itu ya bukan mengambil literal sih, cuma idenya adalah seperti ini yang gue percaya. Tuhan bisa pertemukan kita sama banyak orang. Tapi kita mau sama siapa, itu kita cenderung gitu tuh. Gue soalnya gini, banyak orang bilang bahwa jodoh itu dari Tuhan. Kita harus ngerti dulu definisi jodoh dari Tuhan tuh apa dulu. Itu betul. Karena jodoh dari Tuhan, Itu. lu jodoh dari Tuhan, gue bisa aja konsepnya berbeda. Saya takutnya jadi selektif gitu. Iya, dan dapat. Iya, dan yang menarik adalah gini, kalau jodoh itu dari Tuhan, bagaimana dengan tahun 1939-1940 di mana perempuan lebih banyak dari laki-laki? Apakah jodoh dari Tuhan berarti satu cowok harus menikah dengan 4 perempuan? Nah itu dong, itu kan jadi polemik. Kalau di dunia ada satu laki-laki diciptakan satu perempuan, kalau ada satu aja salah pilih jodohnya, itu merusak itu sebuah hubungan kan? Jadi kalau gue lebih bukan jodoh yang dipilih Tuhan, jodoh dicari dengan caranya Tuhan. Itu gue lebih ya. Gue lebih setuju. Kenal dia, senang sama dia, doain, pikirin saling kenal, sevisi apa enggak, sama-sama lainnya enggak, Tuhannya sama enggak, mau arah hidupnya sama enggak. Kalau udah lu jalannya sama, sikih dinikahin. Jadi jodoh yang dicari dengan caranya Tuhan. Tuhan. Itu keren banget. Itu gue lebih ke arah situ. Kalau putus ya nggak terlalu sakit ya. Nggak terlalu sakit. Bukannya nggak baik dianya, tapi Emang bukan nggak baik, emang nggak cocok mau nggak gimana? cocok ya. benar. Lu mau expect apa? Iya. Ada orang apa ya? Nggak usah, maksud gini. Jangan sedih kalau putus. Jangan sedih. Kenapa? Karena kita nggak tahu rencana Tuhan di masa depan. Iya. Banyak orang-orang dulu, gue percaya begini, ada untungnya Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Gue sangat percaya hal itu. Karena kalau kita ada jalan sama Tuhan bertahun-tahun, gue bisa ingat beberapa doa yang gue pernah ucapkan dan tidak Tuhan kabulkan, dan gue bersyukur nggak dikabulin. Banyak orang-orang kok yang kayak pas putus, Tuhan kenapa saya putus, kau hancurkan hati saya. Begitu menikah sama gini, Tuhan terima kasih putus Tuhan, terima kasih kamu jawab doa saya Tuhan. Kamu tuh selalu tahu pekerjaan Tuhan terlambat masalahnya. Kamu udah tahu bapakmu tuh baik, bapak di surga tuh baik. Kalau kamu putus, masih ada yang baik yang lebih oke sama kamu. Ada alasan kenapa kamu putus, jangan dipaksa. Cinta dipaksa tuh susah, Benar. nggak enak. Setuju. Nggak enak. Nah, ini ada kasus nih. Kita ngomongin kasus. Nah, jadi yang kayak Gue jadi takut. jadi minum sekali bro. Oh iya. Ini enak banget nih. Oh, ini gue udah minum tadi, enak banget. Sebentar. Ya, lanjut. nah jadi kayak ada
gimana ya bisa bilang ya bro ya, kayak cowok nih suka sama cewek satu komunitas lah ya, satu komunitas, satu circle, bahkan pelayanan bareng dan sebagainya. Nah, tetapi yang jadi masalahnya ceweknya ini punya cowok, tetapi ceweknya ini kelihatannya nyaman sama cowok yang ini. Nah, menurut tuh kondisi kayak gitu tuh harus kayak gimana bro? Bahkan ceweknya sendiri tuh bisa dibilang kayak beberapa kali pernah bilang bahwa ada sesuatu yang dia tuh benar-benar ingin sendiri lah gitu. Maksudnya kayak gimana bisa bilang ya? Sesuatu yang apa? Jadi menggambarkan kalau kualitas hubungan dia sama yang cowoknya sekarang nih ya terlihat lah kayak dia nanggung sendiri, banyak hal yang dipikirin sendiri sama dia gitu. Padahal dia udah ada yang harusnya ngebantu mikirin ya gitu. Gitu. Kita perlu ngerti satu hal, perempuan itu tidak mudah buka hati, kecuali kalau dalam hubungan ya dia nggak happy. Oke. Jadi perempuan itu rata-rata kalau perempuan normal itu dia cuma bisa cinta satu orang rata-rata. Karena biasanya perempuan kan perasaan banget kan. Tapi kalau dia sampai buka hati buat si teman kalian ini, berarti hubungan dia asli lagi nggak happy, dan saking nggak happy-nya sampai-sampai dia butuh orang lain, ngerti nggak sih? Iya. Perempuan tuh walaupun lagi ada masalah pun dia tidak mudah untuk berpindah hati. Perempuan tuh paling tidak mudah berpindah hati. Bener. Iya. Kalau sampai dia buka hati, itu kan gini, untuk laki-laki dengan perempuan nggak cuma bisa satu dari sisi lakinya doang, perempuannya juga harus meresponnya. Bukti bahwa perempuan meresponnya ini membuktikan bahwa perempuannya sudah di tahap di mana dia tuh lelah sama hubungannya, mungkin capek sama hubungannya, mungkin masih ada sayang nggak, mungkin masih ada, cuma lelah, capek, sehingga akhirnya dia tanpa sadar dia bisa buka hati. Karena jarang sekali perempuan yang baik itu bisa buka hati dengan dua orang. Kalau misalnya benar-benar nyaman, soalnya benar-benar nyaman sama si temanmu, si cowok itu, bisa buka hati untuk dua orang. Artinya entah sama yang pacaran udah merasa, atau masih sayang, cuma perlahan ada perasaan yang tumbuh kembang sama ini. Kalau udah gini masalahnya, kalau ini bener masalah begini ya, gue juga nggak tahu isi hati perempuan seperti apa kan. Tinggal tunggu waktu. Ntar ada masalah sedikit, pecah, putus, jadi sama yang ini. Tinggal tunggu waktu. Makanya kalau dari gue pastikan dulu beberapa hal yang untuk pengen ditanya, yang kalian perlu tanya supaya in case skenario nya ternyata beneran kayak gini. Tanya aja si perempuannya bahwa kamu itu sama si cowok ini, sama teman kita gimana? Jangan digodain, nggak perlu digodain. Biarkan itu berjalan dengan dengan natural. Jadi kalau ada teman-teman yang godain, gue tidak encourage, biarkan berjalan dengan natural. Bisa, soalnya takutnya itu mengganggu, jadi kayak seakan-akan cowoknya cuma euforia doang misalnya gitu, takutnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata si cewek ada rasa, emang cowoknya ada rasa, gini, mereka belum menikah. Apapun bisa terjadi. Dan itu nggak salah kan? Sebenarnya tidak salah. Gue nggak bisa bilang salah juga. Apakah termasuk kategori selingkuh? Itu. Nah itu definisi selingkuh tuh apa dulu sebenarnya? Bagi gue gini, walaupun mungkin kesannya mendua hati dan seakan-akan cewek jadi korban, cuma kalau misalnya ada masalah dalam hubungan dan tidak bisa diberesin, sang perempuan berhak untuk keluar dari hubungan itu. Sangat berhak untuk keluar dan sangat berhak untuk buka hati untuk orang lain. Jadi kalau dipertahankan jadi toksik kan jadinya. Toksik bener. Perempuan tuh berhak. Kalau kamu, makanya justru bagi gue kalau di posisi kayak gitu, gue akan encourage perempuannya, kalau memang hubungan masih rusak gitu, kamu cepat keluar. Mumpung gak menikah? Iya. Daripada kelamaan, terus kamu ternyata senang sama si ini, dan ternyata kamu kelihatan lebih happy sama ini, kelihatan kamu lebih cocok ngobrol sama si ini. Buat apa kamu nunggu? Apalagi kalau hubunganmu yang itu tuh nggak ada gunanya sama sekali. Cuma orang buta yang suruh dia bertahan. Karena hal kayak gini tuh banyak terjadi ya bro. Ya mungkin dia jadiannya ada om kan jadiannya karena mungkin ngelihat cowok ini tampan, mungkin lihat cowok ini misalnya pendidikannya bagus, dulunya baik. Dan pas ngejalanin ini kok tanpa awal-awalnya tanpa kayak yang lu bilang itu interview gitu.
Dan Jadi bener pasti- yang gue bilang juga ya, ekspektasi terlalu banyak. Iya. Nggak taunya di bawah ekspektasi yang di jalan. Akhirnya banyak kecewa. Jadi makanya temen-temen nih yang ngerasain hal demikian nih ya. Atau teman-teman mungkin ada yang ngalamin kayak gitu Bener. ya. Makanya sebelum nanti Tunggu waktu. sebelum jadian ya itu benar kata si Karaguel bahwa kita tuh penting namanya tuh interview. Jadi kalau jadi calon karyawannya di interview, apalagi jadi calon hidup, masa nggak di interview? Memang perlu interview. Interview itu nyelamatin hubungan gue soalnya. Iya. Betul. Calon bini gue keras banget, kayak Mulan. Bisa tipikal cewek bawa pedang punya sebenarnya. Kenapa gue bisa handle dia? Simply karena banyak interview. Dia sudah kasih tahu, gue mau diperlakukan seperti ini. Hormatin gue dari sini. Oh. Dan gue udah bilang bisa, oke, lu hormatin gue di sini. Kalau gue lagi stres, gue cerita. Nggak selalu gue butuh solusi. Gue coba betul denger. Gue cerita. Iya. Dan itu membantu sampai sekarang. Sampai detik ini. Mungkin kalian tuh ada lagi sebelum kita tutup? Wah, ini udah keren banget sih. Udah keren banget lah ya. Jadi untuk gue rasa teman-teman yang nonton semua juga ngerti pacaran itu rata harus berkualitas. Ya. Ternyata pacaran itu bukan sekedar hanya perhatian ya bro ya. Iya, Iya, kamu jadi udah makan belum? udah makan, Absen bukan gitu, sekedar jalan. pagi, siang, malam. Bukan sekedar nanyain Betul. kamu futsal lebih penting, lebih milih futsal daripada jalan sama aku gitu, lebih Iya, milih memang. basket. Penting untuk tahu isi perut, tapi lebih penting lagi tahu isi hati. Gokil. Nah, terakhir bro, ada gak nasihat atau pesan-pesan lo bagi orang-orang yang sedang menjalani hubungan dan orang-orang yang sedang PDKT hari-hari? Oke. Ya, oke. Ya. Oke, nasihat advice-nya simple bagi gue. Sekali lagi tadi gue akan ulang. Memang penting untuk tahu isi perut. Udah makan belum? Apa? Penting untuk tahu isi jadwal dia. Lagi di mana? Mau kemana? Iya. Tapi lebih penting lagi tahu isi hatinya dia. Tahu isi pikirannya dia. Tahu isi mimpinya dia. Iya. Tahu isi apa yang dia pengen lakukan. Salinglah ngobrol, banyaklah bertanya. Itu akan bantu teman-teman di masa depan. Oke. Itu aja sih. Keren. Oke, keren banget hari ini kita dapat banyak hal dan makasih banyak Kak Raguel udah banget, Mas Bro. udah Mas. datang ke tempatnya ini. Dan teman-teman saksikan juga video-video yang lainnya dari Millennial Baper dan tetap tonton kami terus dan jangan lupa subscribe dan like dan juga share ya bro ya. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan bersama gue Ino dan juga Nando dalam Millennial Baper. Millennial bukan hanya bawa perasaan tetapi juga bawa perubahan. Tuhan berkati, God bless you. God bless.